Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata talqin merupakan bentuk masdar infinitif dari kata laqana yulaqinu, artinya mengajar atau mendikte secara lisan. Maksudnya adalah mengajarkan membaca kalimat syahadat atau kalimat yang baik, yakni kalimat La ilaha illallah di dekat orang yang akan meninggal dunia atau untuk mayat yang baru dikuburkan. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia dengan ucapan La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bimbingan membaca kalimat thayyibah yang baik kepada orang yang akan meninggal dunia bertujuan agar ia meninggal dalam Islam. Mengapa? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Cara mentalqin atau membimbing membaca kalimat thayyibah menurut para ulama mazhab Syafi'i dan sebagian ulama dari mazhab lain haruslah pertama, orang yang menalkinkannya sebaiknya orang yang menyayanginya, bukan orang yang dengki atau membencinya. Dua, menalkinnya dengan suara lemah lembut. Tiga, tidak memaksanya untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Empat, tidak memerintahnya seperti ucapkanlah La ilaha illallah, tetapi cukuplah membaca kalimat tersebut sekadar didengar dan diikuti oleh si sakit dengan kemauannya sendiri. Dan lima, jika si sakit sudah mengucapkannya sekali, maka jangan diulang lagi, kecuali setelah mengucapkan kalimat itu, ia mengatakan kalimat yang lain. Sebab yang penting adalah akhir kalimat yang diucapkannya di dunia adalah kalimat tauhid. Hadis yang menjadi dasar mentalqin mayat yang baru dikuburkan juga bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lakinu mautakum, artinya talqinkanlah mayat-mayat kamu. Kata mauta adalah jamak dari mayat, berarti orang-orang yang telah meninggal dunia. Inilah maknanya yang hakiki. Sedangkan mautagum berarti orang yang akan meninggal dunia, yang merupakan arti kiasan. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa yang pokok dalam perkataan itu adalah makna hakikat, al-asl fil al-kalam al-haqiqah. Oleh sebab itu, menurut pendapat ini, membaca talqin di atas kubur itu hukumnya sunnah. Mentalqin mayat yang baru dikuburkan adalah sunnah. Abu Umamah radhiyallahu anhu mengungkapkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara saudara kalian meninggal dunia, setelah kalian ratakan tanah di atas kuburnya, hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di sisi kepalanya dan berkata mentalqinkannya, wahai fulan bin fulana. Sesungguhnya si mayat biasa bisa mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Setelah mendengar wahai fulan ibnu fulana, maka mayat akan duduk. Jika si talqin kembali memanggilnya wahai fulan ibnu fulana, maka si mayat berkata, bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu. Tetapi kalian tidak mendengarnya. Lalu si penalqin hendaklah berkata,
Ingatlah keadaan saat engkau keluar dari dunia ini dengan membawa kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya sekaligus utusannya. Engkau telah rela Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai imammu. Maka sungguh malaikat mungkar dan nakir saling berpegangan tangan dan berkata, mari kita pergi. Apalagi yang akan kita perbuat bagi orang yang telah ditalkinkan jawabannya. Lalu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita tidak mengetahui nama ibu si mayat? Nabi Muhammad Rasulullah SAW menegaskan, boleh menisbatkannya kepada Hawa, maka panggillah, wahai Fulan ibnu Hawa. Hadis riwayat Tabrani dan Abdul Aziz Hambali dalam kitab Asy-Syafi. Konon, karena teringat pesan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itulah Abu Umamah radhiyallahu anhu berpesan kepada orang-orang terdekatnya agar jika ia meninggal dunia kelak ditalkini juga. Demikianlah saudara, masalah talqin ini kami uraikan agar dapat kita ambil hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.